Pernahkah kamu bertanya, Kenapa ada wanita tetap bertahan dalam hubungan yang menyakitkan? Kenapa ada yang bisa jatuh cinta pada pria yang bahkan tidak memperjuangkannya? Dan kenapa semakin hancur hidup seorang pria, justru semakin besar keinginan wanita untuk tetap di sampingnya? mungkin jawabannya bukan cinta. Mungkin itu hanya kasihan yang tumbuh terlalu lama sampai menyerupai perasaan. Dan yang lebih mengejutkan, rasa kasihan itu bisa berubah jadi cinta yang sulit dilepaskan. Ini bukan soal logika, bukan juga soal siapa yang pantas dicintai. Karena ada kalanya, cinta muncul bukan karena bahagia, tapi karena ingin menyembuhkan. Dan di titik itulah, segalanya mulai kabur. Perhatian berubah jadi kedekatan, kedekatan berubah jadi ketergantungan. Dan tanpa sadar, wanita itu jatuh cinta, bukan karena ia ingin, tapi karena ia tak tega. Inilah awal dari sebuah kenyataan yang jarang dibahas. Cinta yang tumbuh bukan dari rasa suka, tapi dari rasa iba. Dan kali ini, kamu akan mengetahui 5 fakta yang tak banyak orang sadari. Fakta yang akan membuatmu melihat cinta dari sisi yang lebih gelap. Dan semuanya berawal dari satu hal sederhana, tapi sangat berbahaya. Yuk kita bahas secara detail. Fakta pertama, naluri untuk merawat. Fakta ini tak terbantahkan bahwa wanita bisa jatuh cinta karena dorongan naluriah untuk merawat. Ini bukan mitos, bukan juga sekadar sikap baik hati. Ini adalah bagian dari sisi emosional wanita yang secara alami terprogram untuk peduli, untuk hadir, untuk menyembuhkan. Saat seorang pria datang dalam kondisi lemah, hancur, atau kehilangan arah, banyak wanita yang tanpa sadar merasa terpanggil untuk menjadi penolong. Bukan karena mereka jatuh cinta, tapi karena mereka tidak tahan melihat seseorang terluka dan tidak ada yang peduli keberadaannya. Perasaan kasihan ini pelan-pelan tumbuh. Awalnya sederhana, hanya ingin mendengarkan, memberi semangat, menjadi tempat bersandar. Tapi dari situ muncul keterikatan emosional yang semakin dalam. Karena setiap kali pria itu kembali, setiap kali dia menunjukkan sisi rapuhnya, wanita merasa dibutuhkan. Dan saat seseorang merasa dibutuhkan, perasaan itu bisa menipu. Kasihan mulai menyamar jadi cinta. Bukan karena pria itu spesial, tapi karena dia membuat wanita merasa penting, merasa berarti. Naluri untuk merawat itu indah, tapi juga bisa jadi jebakan. Karena tanpa sadar, wanita bisa masuk terlalu jauh ke dalam peran penyelamat, tanpa pernah bertanya, apakah perasaan ini memang cinta, atau hanya rasa iba yang dibungkus kelembutan. Dan dari sinilah semuanya jadi rumit. Wanita mulai mengorbankan waktu, tenaga, bahkan perasaannya sendiri, demi seseorang yang belum tentu mencintainya dengan cara yang sama. Semua karena dia merasa tidak tega untuk pergi. Jadi ya, wanita bisa jatuh cinta karena kasihan, bukan karena cinta itu ada sejak awal, tapi karena rasa iba yang perlahan mengisi ruang-ruang kosong dalam hati, sampai akhirnya sulit dibedakan mana kasih sayang dan mana luka yang dibungkus dengan cinta. Fakta kedua, terjebak dalam peran sebagai penyelamat. Ada satu fakta yang lebih menyakitkan dari sekadar jatuh cinta karena kasihan, yaitu ketika seorang wanita terjebak dalam peran penyelamat. Dari situlah ia mulai mencintai, bukan karena pria itu membuatnya bahagia, tapi karena pria itu membuatnya merasa dibutuhkan. Dan merasa dibutuhkan itu candu. Banyak wanita tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta itu pengorbanan, bahwa cinta sejati itu menyelamatkan seseorang dari kehancuran. Maka saat ada pria datang dengan luka, dengan masa lalu kelam, dengan cerita hidup yang berantakan, wanita merasa terpanggil untuk hadir, menjadi cahaya, menjadi pahlawan yang tak pernah diminta. Ia mulai menyembuhkan, memperbaiki, memberi lebih dari yang seharusnya. Tanpa sadar, ia masuk ke dalam hubungan yang tidak seimbang. Rasa kasihan berubah jadi tanggung jawab emosional. Setiap kali pria itu terjatuh, ia merasa harus mengangkatnya. Setiap kali pria itu hancur, ia merasa bersalah karena tidak cukup kuat untuk menyelamatkan. Dan di titik inilah cinta yang ia rasakan bukan lagi tentang perasaan, tapi tentang beban. Masalahnya, semakin dalam wanita terlibat, semakin sulit ia mundur. Karena pergi terasa seperti pengkhianatan. Karena ia merasa, jika ia menyerah, maka pria itu akan hancur sepenuhnya. Dan itu membuatnya bertahan. Bahkan, ketika hatinya sendiri mulai terluka, ia tidak tinggal.
karena cinta, tapi karena takut menjadi alasan seseorang makin rusak. Inilah cinta yang lahir dari jebakan emosional. Cinta yang tidak datang dari dua hati yang saling memilih, tapi dari satu hati yang merasa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Perlahan ia lupa bahwa dirinya pun butuh diselamatkan. Fakta ketiga, dimainkan dengan luka dibungkus manipulasi emosional. Ini bukan cinta, ini perang psikologis yang dibungkus manis dengan cerita luka. Fakta ketiga ini lebih gila dari dua sebelumnya, karena dimanipulasi secara emosional. Ada pria yang tidak datang untuk mencintai, dia datang untuk bertahan hidup, dan senjatanya adalah rasa kasihan. Dia tahu persis kelemahan wanita, maka ia bercerita dengan suara pelan dan tatapan hancur tentang masa kecil yang penuh trauma, keluarga yang meninggalkannya, sahabat yang mengkhianati, dan mantan yang membuatnya nyaris gila. Ia tidak minta dicintai, dia hanya minta dimengerti. Dan disitulah semuanya dimulai. Wanita yang mendengarkan merasa istimewa, merasa jadi satu-satunya tempat berlindung. Tanpa sadar ia jatuh, tapi bukan jatuh cinta, melainkan jatuh ke dalam ilusi yang dibangun rapi dengan air mata palsu dan luka yang dibuat ulang. Ini bukan cinta, tapi ini jebakan. Pria seperti ini tidak ingin sembuh, dia ingin dikasihani selamanya. Karena selama ada yang iba, dia tetap berkuasa. Wanita jadi pelayan emosional, jadi obat yang tak pernah benar-benar menyembuhkan. Dan saat ia mencoba pergi, pria itu akan kembali dengan luka baru yang lebih dalam, lebih kelam, lebih menyayat. Dan siklus itu terus berjalan. Ironisnya, wanita yang cerdas pun bisa terjebak karena manipulasi bukan tentang logika. Ini soal rasa kasihan ditarik begitu jauh sampai berubah jadi ketergantungan, sampai wanita lupa siapa yang sebenarnya sedang bermain perasaan di sini. Ini bukan drama, tapi ini nyata, bahkan seringkali terjadi. Cinta yang lahir dari manipulasi terasa lebih nyata dari cinta yang tulus, karena ia datang dengan air mata dan ketakutan kehilangan, padahal semuanya hanya permainan. Fakta keempat, kesepian membuat hati lembek. Kesepian adalah musuh paling diam-diam yang bisa merusak hati. Ketika seseorang merasa sendiri, ruang kosong dalam jiwa itu menjadi sarang bagi segala perasaan yang rawan dan mudah tersentuh. Wanita yang jatuh cinta karena kasihan seringkali bukan hanya karena melihat luka orang lain, tapi karena hatinya sendiri sedang merana dalam kesepian yang mendalam. Kesepian ini membuat hati menjadi lembek, rapuh, dan mudah terbuka untuk perasaan apa saja, termasuk kasihan. Dalam kesunyian yang panjang, wanita mulai mencari-cari alasan untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Wanita ketika melihat seseorang yang terluka dan membutuhkan perhatian, menjadi kesempatan untuk mengisi kekosongan hatinya. Bukan hanya sekadar kasihan, tapi ada dorongan kuat untuk mengisi kehampaan dalam dirinya sendiri. Kadang tanpa sadar, rasa iba itu bukan hanya kepada orang yang dilihatnya, tapi juga bentuk pelarian dari rasa sepi yang dirasakannya. Dan disinilah bahaya mulai muncul. Kesepian membuat batas antara cinta dan kasihan menjadi kabur. Hati yang rapuh cenderung membesar-besarkan arti perhatian dan kasih sayang yang diberikan, padahal semuanya bermula dari rasa iba yang ingin menenangkan diri sendiri. Akhirnya, cinta yang muncul bukanlah cinta yang sehat, tapi cinta yang dibangun di atas kebutuhan untuk merasa terhubung, agar sepi itu tidak terasa terlalu dalam. Kesepian memang manusiawi, tapi ketika ia membentuk dasar cinta yang lahir dari kasihan, hati bisa terperangkap dalam hubungan yang tidak seimbang dan penuh luka. Karena kadang bukan orang yang dicintai yang benar-benar menyembuhkan, tapi hanya kesepian yang menuntut untuk diisi. Fakta kelima, rasa iba bisa jadi racun hubungan. Ada saatnya rasa iba bukan jadi pengikat, tapi racun yang perlahan menggerogoti fondasi sebuah hubungan. Wanita bisa jatuh cinta karena kasihan, iya, tapi ketika hubungan terus bertahan, bukan karena cinta, melainkan karena rasa iba, maka yang tumbuh bukanlah kebahagiaan, melainkan beban yang makin lama makin berat. Rasa iba membuat wanita merasa wajib untuk bertahan, merasa kalau ia pergi, pria itu akan hancur, merasa kalau ia menyerah, maka seluruh harapan akan runtuh. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang sering tak disadari. Rasa iba bukan pondasi yang sehat untuk mencintai seseorang.
Karena dari rasa iba, muncul pengorbanan yang tak seimbang. Satu memberi segalanya, satu hanya menerima, tanpa pernah benar-benar berubah. Hubungan yang dibangun di atas rasa kasihan perlahan menciptakan peran penyelamat dan yang diselamatkan. Dan dari situlah muncul ketimpangan. Wanita menjadi ibu, bukan pasangan, menjadi pengasuh, bukan kekasih. Ia menahan lelah, menekan luka, hanya karena tak ingin membuat orang lain merasa ditinggalkan. Tapi siapa yang menyembuhkan dia? Iba itu membuatnya buta. Ia lupa menilai apakah pria itu benar-benar berjuang atau hanya pasrah karena tahu akan terus dikasihani. Dan dari situ, hubungan mulai kehilangan arah. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada keseimbangan, hanya satu pihak yang terus memikul semuanya. Dan saat semuanya jatuh, yang paling sakit justru wanita itu sendiri. Karena ia sadar, semua rasa yang ia pelihara selama ini bukan cinta, tapi tanggung jawab yang lahir dari rasa kasihan. Dan disitulah racunnya. Ketika rasa iba menipu hati, membuatnya percaya bahwa bertahan berarti mencintai. Padahal sesungguhnya, ia hanya terjebak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu masih di sini, itu artinya kamu benar-benar ingin memahami sisi lain dari perasaan wanita yang sering tak terlihat, tak terdengar, dan tak dianggap penting. Cinta karena kasihan mungkin terdengar mulia, tapi di baliknya bisa tersembunyi luka yang panjang, perasaan yang rumit, dan pengorbanan yang tak selalu dibalas dengan ketulusan. Video ini bukan untuk menyalahkan, bukan juga untuk menghakimi, tapi untuk membuka mata bahwa tak semua cinta tumbuh dari rasa suka. Kadang, cinta bisa lahir dari simpati, dari rasa tak tega, bahkan dari luka orang lain yang kita rasa wajib sembuhkan. Dan saat itu terjadi, seringkali wanita kehilangan dirinya sendiri tanpa sadar. Kalau kamu pernah merasakan hal-hal seperti yang dibahas di video ini, jangan anggap dirimu lemah. Justru karena kamu bisa merasa sedalam itu, kamu manusia. Tapi jangan sampai rasa itu menelan dirimu sendiri. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena di video-video selanjutnya akan ada lebih banyak cerita yang menyentuh realita hati dan pikiran kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.